Alright everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputar cryptocurrency. So if you trade cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video kali ini kita akan ngebahas sedikit pandangan dari salah satu orang yang saya anggap sebagai smart money atau big investor, seseorang yang memiliki venture capital juga. So this guy is not just an ordinary guy, atau bukan cuma orang biasa, tapi memang orang yang memiliki kapasitas lah di bidang investment or di bidang usaha ya, atau apapun itu ya, yaitu Kevin O'Leary. Jadi beberapa hari ini memang saya bukan ngelihat sih, lebih banyak ngomongin soal si Kevin O'Leary ini ya. Dia adalah something yang sebetulnya kalau nonton film ya, bukan nonton film sih, nonton reality show-nya Shark Tanks, itu teman-teman bakal belajar banyak hal di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak kebayang ya, menjadi seorang inventor atau menjadi seorang penemu, well, Shark Tanks itu bisa memberikan banyak inspirasi gitu. Karena di reality show Shark Tanks itu sendiri biasanya kita belajar kayak, oh ternyata ada produk-produk yang seperti ini, oh ternyata orang tuh bisa udah berinovasi seperti apa gitu, dan lain sebagainya. Jadi dia adalah salah satu investor di acara reality show itu, yang tentu saja beneran invest ya untuk mendapatkan istilahnya apa ya, ya, jadi siapapun si orang yang membutuhkan funding itu biasanya dia mempresentasikan produknya dia atau penemuannya dia. Dan Kevin O'Leary di sini adalah salah satu orang yang punya duit banyak untuk invest, simpelnya begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dia, ya menurut saya ini pembahasan dia cukup menarik, tapi ini kita ngomongin buat long term. Balik lagi, if you see any kind of good news, ya untuk saat ini saya pribadi nggak terlalu percaya. Kenapa? Karena kita berbicara kondisi market saat ini tentu saja terpengaruh oleh kondisi ekonomi di Amerika Serikat, dan sudah pasti salah satu yang memberikan dampak adalah kenaikan dolar plus dengan kondisi saham di Amerika Serikat yang saat ini juga sama-sama memasuki bear market. Nah, kalau misalnya kita ngelihat posisi market Bitcoin saat ini, tentu saja kita ngelihat dia udah turun sekitar 70% ya dari topnya atau dari highestnya. Dan soon kalau misalnya kita berbicara soal historical data, berarti well antara 80-85% itu berpotensi menjadi bottom daripada pergerakan Bitcoin. Dalam arti baru potensi, belum mendapatkan konfirmasi. Nah, hari ini kita akan bahas ya, bukan hari ini sih, lebih tepatnya di video ini kita bakal bahas banyak hal. Satu, saya bakal start dari yang terburuknya dulu, skenario terburuknya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah Bitcoin Critics says BTC price is going to $0 this time, but these three signals suggest otherwise. Nah, jadi ada banyak banget kita bilang anti crypto ya. Salah satunya udah pasti yang teman-teman pernah dengar adalah Warren Buffett. Terus kita juga ngomongin Bill Gates, juga also the same person yang nggak suka dengan market cryptocurrency atau nggak suka dengan cryptocurrency. Apalagi kalau kita ngomongin Warren Buffett sendiri, dia adalah seorang yang tajir dari saham, dan ya dia punya kursus pastinya pembelajaran tentang saham dan banyak hal ya yang berhubungan dengan saham. But ya, si Warren Buffett sendiri udah pernah ngomong ya bahwa Bitcoin itu tidak punya intrinsic value, tidak punya underlying aset, padahal ada data teknologi, bukan kita bilang data sih, lebih tepatnya blockchain itu adalah underlying asetnya ya, atau ya teknologi lah yang di-offerkan oleh si Bitcoin itu adalah underlying asetnya. Dan ini salah satu orang yang bisa dibilang anti kripto ya, skeptis banget sama kripto, yaitu Peter Schiff. Dia mengatakan bahwa jika Bitcoin bisa turun dari 70%, jika Bitcoin bisa turun 70% dari harga $69.000 sampai ke 21.000 atau di bawah 21.000, maka Bitcoin juga bisa dengan mudahnya turun lebih dari 70% lagi sampai kisaran ke harga $6.000 ya. Ini kepencet-pencet mulu teman-teman ya, sorry ya. Ini kenapa ya, Brave It Dance, wah menarik juga nih, bikin salfok. Nah, if Bitcoin can collapse by 70% from $69,000 dan bla 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 bla. Nah, intinya sih dia mengatakan seperti itu dan menilai bahwa ya Bitcoin ini ya bisa dibilang ya bahkan bisa turun sampai 0 gitu ya. Ini kalau pandangan para kritikus. Dan menurut teman-teman gimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat posisi market saat ini, di mana banyak orang sudah mulai fear, kita bahkan ngelihat posisi harga Bitcoin breakdown di bawah $20.000. Mungkin sebagian dari kita bertanya kayak, kenapa sih di 20.000 tuh nggak ketahan? Simple reason guys, karena belum ada momentum untuk beli ya. Itu pertama. Dan kedua,
everyone is panic selling saat ini. Dan sebetulnya ini yang menurut saya menarik dari dunia perkriptoan ya. Sebenarnya kita nggak perlu hal-hal seperti inilah ya. Bitcoin has died 452 times ya, kepantul di 200 weekly moving average, terus multi-year price support should hold ya, terus ada MVRV indicates it's time to start accumulating. Ini based on on-chain data ya dari Glassnode, menunjukkan bahwa ya saat ini sudah saatnya melakukan akumulasi gitu loh. Dalam arti ya ini udah di bottom-bottomnya gitu loh ya, kalau menurut pandangan mereka. But yet even on-chain analysis ya, beberapa waktu terakhir ngomongin soal potensi Bitcoin the bottom, tetap aja turun lagi ya, lebih jauh lagi. Dan sekarang ya by the time saya bikin video ini, harga Bitcoin tuh terakhir terendahnya di 17 ribuan something. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin indikator ya, sebelum kita ngomongin indikator atau sebelum kita ngomongin opportunity untuk beli deh, kita ngomongin soal posisi market di Indonesia dulu deh ya. Pada saat harga 60.000, everyone expecting pullback, everyone expecting ada diskon, sehingga mereka bisa serok. Nah pertanyaannya, pada saat harga turun seperti ini, semua omongannya berbeda. Kita balik lagi malah ngomongin soal ini mah rug pull, ini mah scam, gak bakal naik, gak bakal rebound, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya udah merupakan indikasi when everybody start to fear. Ketika semua orang udah mulai takut, justru inilah momentumnya ya. Kita bisa katakan bahwa well, maybe soon or later kita bisa ngelihat bottom ya. Ngelihat bottom bukan berarti kita prediksi bottom, tapi kita ngelihat Bitcoin menunjukkan ke kita bahwa oke, harga sudah stop turun, harga sudah mulai sideways, harga sudah mulai diakumulasi, dan sudah mulai ada reaksi pada kisaran support tertentu. Itu yang kita katakan dengan bottom. Jadi bukan saya memprediksi bottom kayak ini lo guys 13.000 bakal jadi bottomnya, 10.000 bakal jadi bottomnya. No, bukan seperti itu ya. Kalaupun kita predik seperti itu, well, everyone said that $30.000 adalah bottomnya, dan ternyata tembus dari $30.000 ya. Beberapa orang bilang 23.000 adalah bottomnya, ya 23.000 juga tembus. Bahkan kemarin orang banyak yang nggak percaya juga ya, waktu saya bilang kayak Bitcoin based on historical data bisa turun 85%, 80% dari all time high-nya. Lalu dibilangnya katanya saya gila ya, dalam arti lu gila ya, Bitcoin bisa turun di bawah $20.000, dan ya per hari ini kita ngelihat di bawah $17.000. Dan istilahnya gini, satu hal lagi yang perlu dipahami juga adalah posisi para pakar ya. Juga ada beberapa yang bilang bahwa Bitcoin itu nggak mungkin menyentuh all time high tahun-tahun sebelumnya, dan ternyata teori tersebut sudah dibuktikan dan divalidasi langsung oleh Bitcoinnya. Bitcoin nunjukin ke kita secara langsung bahwa ya kalau misalkan tembus ya tembus aja gitu loh, lewat ya lewat aja, nggak ada yang namanya istilahnya nggak mungkin pasti, itu nggak ada yang namanya di kita berbicara di financial market ya. There is always a probability atau possibility, kita berbicara apapun itu bisa terjadi. Jadi yang paling penting ya selalu saya remind berkali-kali di video-video belakangan ini, karena saya rasa teman-teman semua butuh apa ya kalau kita bilang ya, butuh mungkin motivasi ya untuk holding Bitcoin ini gitu. Nah yang saya perlu sampaikan adalah guys, ini adalah opportunity yang kalian tunggu ya. Buat kalian yang kemarin bilang bahwa $60.000 itu mahal, pengen beli Bitcoin tapi udah keburu mahal, terus kalian bilang kayak aduh telat, coba deh dulu waktu harga segini gue beli gitu loh. Oke, there you go, this is the price that you wanted ya. Ini yang kalian cari kan, ini harga yang kalian minta kan. Iya, kita nggak pernah tahu pasti ya bottomnya akan berada di kisaran area berapa. Cuman ini harga yang kita minta. Yang saya pengen sampaikan adalah guys, be prepared ya, be prepared. Smart money soon or later mungkin mereka akan start melakukan akumulasi lagi, karena menurut saya menarik juga ya kalau misalkan ngelihat harga kayak gini tuh nggak ada yang beli. Bingung saya, kenapa? Ya, Wales kenapa? Ya maybe karena menilai ya ekonomi Amerika dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sangat berbahaya atau mendekati resesi ekonomi. Well, itu bisa menjadi satu pengaruh, karena kita udah bahas kemarin juga ya bahwa situasi Bitcoin kali ini tuh berbeda. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak bullish lengtheningnya atau bullishnya masih bisa berkelanjutan, well saat ini saya bisa katakan ya nggak perlu ditanya lagi, semua orang yakin pasti menilai ini sudah masuk ke bear market, bahkan sudah di tengah-tengah bear market ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kalau kalian di sini memang serius ya, dalam arti waktu lalu sempat mungkin ngomong dalam hati kayak aduh coba dulu beli Bitcoin di harga segini. Oke, that's your chance ya. Ini adalah kesempatan kita ya. Pelajari dulu yang paling penting ya. Kita nggak ngomongin minta teman-teman serok dari harga sekarang gitu loh. Saya pun ya udah ada beli, tapi ya saya ngerti gitu loh.
There is always risk market bisa turun lebih dalam lagi. Dan itulah kenapa saya mempersiapkan perhitungannya itu sudah sedari awal. Jadi kayak target-target area di mana yang kalau misalkan dapat reaksi baru istilahnya ya gua ada akumulasi gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata sampai saat ini belum ada, ya kemarin kita udah gambar ya istilahnya teman-teman ya. Bahkan waktu saya nge-share gambar yang ini aja ya, ini saya jujur kata ya, nggak lama video saya dihujat gitu guys ya. Bukan dihujat ya, ini loh waktu yang saya bilang terakhir saya nge-share ini gambar ya, bukan dihujat sih, lebih tepatnya banyak banget dislike langsungnya di dalam videonya. Jadi kayak menyangka bahwa ya nggak mungkin gitu loh, ini nggak mungkin terjadi. But as long dia masih seperti ini ya who knows ya. Alright, so itu sebenarnya pandangan atau opini sih, ngelihat kondisi market menawarkan kita sebenarnya opportunity ya. Waktu orang harga dulu mahal minta diskon, sekarang udah dikasih diskon bilangnya katanya ini mah fake, ini scam dan lain sebagainya ya. Jadi kalian consider dulu, pertimbangin dulu matang-matang ya, sampai kalian sudah yakin bahwa memang market ini cukup oke untuk diinvest jangka panjang. Oke, nah sekarang kita masuk di sedikit pandangan dari smart money. Ini kenapa alasan dari Kevin O'Leary itu memutuskan untuk beli Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pertama ya, di eksklusif interview dengan Insider, Kevin O'Leary menyatakan atau membreakdown ya alasan dia istilahnya ya pandangan dia lah terhadap crypto bear market saat ini. Nah, terus Shark Tank investor ini itu berkata juga ya bahwa correction market saat ini itu belum selesai ya. Seperti yang kita udah bahas di video terakhir juga, Kevin O'Leary udah ngomong kalau misalkan at least kita perlu sekali lagi tekanan ke bawah supaya orang-orang tuh panik ya, panik atau mungkin ada sebuah institusi, maybe itu Celsius, maybe itu MicroStrategy, kita nggak tahu ya, banyak banget institution yang saat ini juga mereka punya angka likuidasi yang dimana kalau misalkan angka tersebut disentuh, well mereka mau nggak mau harus ya dump Bitcoinnya. Alright, nah dia juga menjelaskan bagaimana approach dia ya dalam betting itu istilahnya ya yang namanya kita investor ya. Kalian pada saat invest di Tokopedia awal-awal, waktu invest maybe di Shopee or maybe ya dimanapun investasi kalian taruh, itu semua kita bisa bilang betting ya. Di balik analisis yang kita lakukan udah pasti ada bettingnya ya. Cuman tinggal pertanyaannya adalah betnya kita atau taruhannya kita ini apakah akan memberikan kita profit. Well, ya tergantung dari analisa kita juga. Jadi yang namanya kita ngebet juga harus ada analisanya, istilahnya kan begitu ya. Kayak kalian ngebet misalkan contoh, maaf ya, judi bola misalnya kayak antara Manchester United misalnya versus Real Madrid. Ya, kalian pasti akan melakukan analisa. Ada Karim Benzema nih, di sini ada Cristiano Ronaldo. Terus ternyata yang Furanya ini ngasih ke sini berapa gitu kan, misalnya begitu. Ya, itu juga analisa guys. Alright. Nah, lalu ini saya skip aja, obrolan dia lumayan panjang ya. Yang pasti ini yang menurut saya cukup inspirational ya. Dia nggak jual apapun ya. Kevin O'Leary kasih tahu ke Insider, long term you just have to stomach it ya. Stomach itu maksudnya adalah kalau kita berbicara long term, lu cuman harus bisa punya mentalitas yang kuat ya. Lu harus ngerti bahwa lu pasti akan melihat yang namanya volatilitas ya. Market bakal naik turun kencang ya, dan beberapa project itu pasti ada yang nggak berjalan dengan baik atau bahkan gagal gitu. Nah, dia sendiri itu ada hold 32 position digital asset ya, termasuk Solana dan blockchain dari firm Polygon ya. Dan sementara ya O'Leary sendiri itu membackup WonderFi ya. WonderFi saya nggak tahu nih apa, tapi nanti saya coba cari tahu ya, mungkin menarik. Dan yang pasti ya dia udah banyak penjelasan ya. Salah satunya adalah menjelaskan tentang kondisi Luna juga. Waktu Luna kemarin trouble, ya dia bilang ini menjadi suatu hal yang penting untuk menjadi bagian dari edukasi dan juga pendewasaan pasar kripto. Oke, dan saya setuju dengan statement itu ya. Semakin kita ngelihat kondisi market yang bahkan crazy atau gila-gilaan, di situ kita jadi paham bahwa oke, kita perlu yang namanya pendewasaan. Dalam arti orang udah gak bisa cuma sekedar FOMO. Mungkin per hari ini saya bikin video ini, orang-orang udah mulai realize bahwa ketika dulu mereka FOMO, mereka sadar bahwa itu adalah satu hal yang bikin mereka akhirnya merugi ya. Baik itu secara waktu, baik itu secara mentalitas, baik itu secara keuangan, tentu saja semua berpengaruh. Dan tentu saja itu menjadi sebuah proses untuk pendewasaan di market ya. Itu menjadi satu hal yang menurut saya juga saya setuju dengan apa yang ditanggapi oleh si Kevin O'Leary ini. Lalu ultimately ya, the veteran investor isn't just betting on crypto, on the blockchain, but the human resource that he sees
piling into the sector ya, dalam arti dia bilang gini, dia bukan cuman menilai dari digitalnya aja, bukan cuman dari teknologinya aja, tapi dia juga ngomong, coba lihat ya, MIT graduating class of engineers ya, ini berarti kayak IT gitu ya, atau teknik ya, dia berkata ya bahwa orang-orang yang lulus dari MIT ya, jurusan engineers, itu adalah orang-orang pinter yang mau bekerja ya di dalam sektor blockchain. Jadi, so you've got the majority of the best intellectual capital in the world solving poor outcomes on the chain. Ya, why wouldn't you expect that to work? Oke, jadi intinya dia bilang adalah mayoritas orang-orang yang kerja di balik blockchain itu adalah orang-orang yang punya pemahaman teknologi ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa mana nih? Oh, nggak ada di sini ya, sayang sekali ya. Intinya dia ya ini nih ya teman ya. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini dia itu bertaruh pada the best intellectual capital in the world, which means dia meyakini bahwa digital asset yang saat ini itu dikerjakan oleh para para lulusan MIT itu juga adalah something yang kita bisa consider. Mereka itu orang pinter gitu loh. Mereka orang pinter yang mau terjun ke dalam industri blockchain. So the question is, apakah blockchain bisa survive ya melewati masa-masa sulit saat ini ya? Kita berbicara sebenarnya lebih ke arah cryptocurrency-nya ya. Jadi hopefully I think itu aja update yang bisa saya berikan di video kali ini, yaitu sedikit obrolan dari smart money yang kita bilang si Kevin O'Leary, pandangan dia kenapa dia invest di sini, dan tentu saja itu bisa menjadi sebuah pertimbangan juga bagi kita untuk melihat bagaimana masa depan cryptocurrency ya. Saat ini tentu saja ya kita harus apa adanya ngelihat kondisi market, tidak boleh terlalu banyak berharap. Yang pasti kita berbicara soal bull run berikutnya itu tidak dalam waktu dekat, dan ya yang perlu kita lakukan adalah perhatikan bagaimana historical data menunjukkan kepada kita dan bagaimana orang-orang dulu ya yang berbicara sukses di cryptocurrency itu benar-benar bisa sukses, yaitu pada saat bear market atau winter ya. Kita coba cari tahu gimana cara mereka bisa memanfaatkan winter atau bear market dengan optimal sehingga mereka bisa mendapatkan result yang maksimal saat ini. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content and please give me your thumbs up kalau kalian suka dengan yang saya sampaikan. Don't forget to subscribe the channel and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.